Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paninggal, hanya di channel saya sendiri yaitu Jalak Paninggal yang khusus membahas tentang dunia spiritual, supranatural, dan menurut opini serta pengalaman saya sendiri tentunya. Kali ini saya akan membahas tentang terawangan gaib. Terawangan yang khusus untuk melihat makhluk gaib, alam gaib, energi-energi gaib, residu-residu gaib, dan sebagainya. Banyak banget di media-media yang ngomong, yang menampilkan orang-orang bisa melihat makhluk astral, makhluk gaib, roh orang mati, siluman, serta masih banyak jenisnya. Manusia hidup itu ternyata nggak sendirian. Ada banyak makhluk yang nggak kasat mata di sekitarnya. Kadangkala ia itu merasakan, bisa untuk berkomunikasi, ataupun merasa dihantui oleh sosok-sosok yang nggak kasat mata. Seperti itu, banyak banget kasusnya seperti itu. Terusnya itu ternyata wujudnya itu juga macam-macam. Kadang ada yang menyeramkan, kadang ada yang biasa, banyak bentuk-bentuknya. Seperti itu. Namanya pun juga bermacam-macam. Ada yang menamakannya sebagai jin, demit, setan, hantu, roh alam, roh-roh jahat. Intinya, manusia itu hidup tidak sendiri. Walaupun kadangkala manusianya itu tidak menganggapnya. Kenapa? Yaitu karena manusia semakin modern itu semakin melupakan keberadaan hal-hal yang sifatnya katanya kuno semacam ini. Terawangan gaib. Terawangan gaib itu adalah sebuah ilmu. Terawangan gaib itu adalah sebuah hasil pencapaian seseorang mempelajari ilmu khusus dalam dunia supranatural ataupun dalam dunia spiritual. Biasanya itu fungsinya secara garis besar adalah untuk melihat makhluk-makhluk tadi, makhluk-makhluk yang enggak kasat mata tadi. Untuk apa? Tentu saja kalau untuk itu tujuannya tiap-tiap orang, tiap-tiap praktisi itu macam-macam. Kadangkala itu ada yang untuk bikin konten tadi. Terusnya yang kedua, melihat alam lain, makhluk-makhluk lain, agar dia bisa mengenali dunia supranatural lebih mendalam, untuk bisa berinteraksi dengan banyak fungsi. Misalkan untuk nyari kodam, untuk bisa dia nikah dengan jin. Itu ada kayak gitu, nikah dengan jin itu ada. Jangan salah, tapi itu juga nanti bahasanya lain. Selain itu juga untuk bisa mengambil pusaka gaib dan semacamnya. Ada juga yang khusus agar dia bisa melihat penyakit gaib seseorang, apakah itu dari kiriman ataukah itu karena dari sakit fisik biasa semacam itu. Jadi fungsinya itu macam-macam, tergantung dari praktisinya, manusianya yang belajar terawangan gaib itu untuk apa. Tahapan-tahapannya terawangan gaib itu apa sih? Tahapan-tahapan yang paling dasar dari terawangan gaib itu, manusianya itu akan bisa melihat makhluk-makhluk gaib sesuai dengan pikirannya. Itu adalah mirip banget dengan halusinasi yang tercampur dengan fakta yang dia lihat. Jadinya itu semacam hitungannya 50% halusinasi, 50% beneran ilmu terawangan. Makanya itulah tadi yang berbahaya. Orang itu akan jadi bisa seolah-olah melihat makhluk-makhluk yang sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan tradisi yang dia pegang, sesuai dengan keyakinannya. Misalkan dia itu sangat amat suka dengan masalah kerajaan-kerajaan. Tentunya ia itu akan bisa melihat
makhluk-makhluk gaib yang sifatnya itu seperti itu saja. Misalkan pakainya raja-raja, misalkan pakaiannya putri-putri raja ataupun semacamnya. Tentunya itu berbahaya bagi kesehatan mental seseorang. Ketika ia itu selalu melihat yang seperti itu, maka dia akan terlena, merasa dia itu benar-benar sudah bisa mencapai pada tahapan-tahapan seperti itu. Tentunya itu juga banyak banget. Contohnya orang-orang yang mengaku dia itu titisan raja-raja zaman dahulu, karena dia selalu melihat sosok-sosok yang seperti itu, baik dia melihat secara fisik ataupun melihat dalam mimpi. Suara batinnya bilang, saya melihat raja ini di sini, ikut Anda jadi kodam dan semacamnya. Itu tentu berbahaya. Ataupun itu akan jadi ada orang yang selalu melihat yang serem-serem terus, melihat setan, melihat iblis, ataupun melihat tingkatan yang paling tinggi-tinggi, lalu dia tarung menang, lalu ada lagi jin sana jahat, dia tarung menang. Seperti itu juga bisa terjadi. Itu juga berbahaya. Semakin lama dia mentalnya nggak sehat, dia semakin sombong, maka itu akan jadi berubah tatanannya. Bisa jadi itu dia akan melihat full halusinasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ilmu supranatural, ilmu spiritual itu sifatnya untuk pengendalian nafsu, pengendalian diri. Ketika manusianya jatuh dalam nafsu, maka apa yang terjadi? Supranatural, spiritualnya akan menurun. Maka yang ada hanya nafsunya dia, halusinasinya dia, egoismenya dia, merasa dia tetap seperti yang dulu, padahal dia benernya sudah terpuruk dari tingkatan dasar, malah lebih jatuh lagi. Itulah tadi bahayanya, resikonya di tingkat dasar. Makanya itu benar-benar harus dikendalikan, harus benar-benar punya pembimbing yang kompeten di bidangnya. Tingkatan yang kedua itu adalah tingkatan yang sudah lumayan bagus. Itu mungkin bisa disebut bahwa terawangannya, ilmunya itu sudah sampai 60-70%. Sisanya adalah pikirannya sendiri ataupun dari kisah-kisah orang yang tercampur dalam terawangannya, seperti itu. Makanya itu kalau akan melakukan terawangan harus melepaskan semua cerita-cerita, melepaskan semua kisah-kisah yang kita ketahui dari objek yang akan kita terawang. Kita harus benar-benar kosong agar bisa melihat apa yang sebenarnya ada, apa yang sebenarnya harus kita lihat, bukan yang kita ingin ataupun yang orang lain inginkan. Seperti itu. Level 2 itu nantinya orang akan bisa jadi benar ya, dia itu terawangannya tajam, titis, terawangannya itu bagus. Itulah tadi masalahnya, itu bukanlah pada hasil terawangannya apakah benar atau tidak, tapi dari ego si penerawang, karena biasanya terawangannya akan seringkali benar. Tentunya ini akan buat orang menjadi terlena, menjadi sombong, menjadi dieluk-elukan oleh orang lain. Tentunya itu menyenangkan, tapi kan kembali lagi, ilmu supranatural dan spiritual itu dasarnya itu pengendalian nafsu, pengendalian diri. Ketika kita nggak bisa itu kendali, ya tentu akan menurun dengan sendirinya. Enggak hilang ya, tapi menurun. Makanya nanti orangnya akan menjadi seperti tidak bisa terawangan tepat lagi. Walaupun itu akan bisa dikembalikan dengan cepat karena dia sudah
sampai tahap 2 yang benarnya dia itu sudah tajam, sudah bagus, seperti itu. Terusnya yang tahapan selanjutnya itu sebut saja tahapan 3, itu ketika orang benar-benar terbuka mata batinnya, mata ajnanya atau apalah itu, matanya sudah melek dengan selebar-lebarnya. Itulah yang berbahaya. Bahayanya apa? Bukankah itu baik? Ya, itu baik. Bahayanya adalah orangnya tidak akan bisa mengendalikannya dengan tepat, karena dia seperti orang yang kaget. Itu nantinya terawangannya akan jalan dengan sendirinya, tapi sangat tajam. Dia itu akan bisa untuk melihat makhluk gaib, alam gaib, masa depan, masa lalu, penyakit orang, sifat orang, karakter orang secara bergantian acak. Dan itu tepat. Itu tepat sampai 90% dia melihatnya benar. Tapi ya itu orangnya, kondisinya, kejiwaannya menjadi tidak stabil. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia kaget, mata batinnya terbuka secara lebar, dan itu tentu akan buat bentrok manusianya dengan energi sekitar, terutama dari para makhluk gaib yang mencoba untuk mendekatinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya itu memancarkan cahaya di alam astral. Makhluk-makhluk gaib akan mendekatinya, baik dari jin, siluman, ataupun dari para arwah gentayangan, katakanlah seperti itu. Mereka akan mendekat, mencoba untuk komunikasi dengan berbagai tujuan. Ada yang baik, ada yang jahat. Tentunya itu akan buat manusianya banyak bentrokan energi, ataupun dia akan bisa tercemar oleh energi-energi buruk dari para makhluk yang datang tadi. Itulah tadi tahapan yang ketiga ya, yang ketiga. Selanjutnya adalah tahapan yang terakhir, katakanlah yang terakhir. Karena ini hanya untuk yang pelajar awal, yaitu yang terakhir itu biasanya orangnya akan jadi punya hal yang khusus dari terawangannya. Apakah itu ia hanya bisa terawangan jarak jauh saja, ataupun dia itu hanya bisa untuk terawangan makhluk gaib saja, ataukah dia itu hanya untuk terawangan masalah penyakit saja. Orang itu akan punya hal yang khusus masing-masing. Enggak bisa ada orang bisa menguasai segala jenis terawangan, terawangan gaib, terawangan karir, terawangan masa depan, terawangan apa itu enggak bisa dikuasai semuanya. Kenapa? Karena otak Anda mungkin tidak akan kuat untuk bisa menerima segala jenis informasi dari hasil terawangan tersebut. Makanya biasanya orang itu hanya bisa menguasai 1 ataupun 3 jenis terawangan. Mungkin saja dia akan bisa menguasai terawangan gaib, terawangan penyakit, serta untuk bisa terawangan karakter. Seperti itu. Itulah tadi tahapan yang keempat. Orang itu akan bisa punya tempat masing-masing dalam ilmu terawangannya. Semoga ini bisa dipahami ya tahap-tahapannya. Sebenarnya itu tahapannya enggak harus kayak gitu, cuman secara garis besarnya akan seperti itu. Belajarnya itu bagaimana ilmu terawangan. Kembali lagi, belajarnya itu ada yang dengan puasa, dengan mantra, dengan kodam, ataupun masih banyak lagi jenis-jenis tata cara yang bisa dilakukan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami, dan sekali lagi mohon maafnya kalau ada yang nggak paham ataupun enggak setuju ya mohon maklumnya, karena ini hanya berdasarkan opini dan pengalaman saya sendiri. Sekian, jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Rahayu.